Air mata pecah, hati Eza Gionino seolah runtuh. Keretakan rumah tangganya dengan sang istri, Meiza Aulia Korita, memasuki babak baru yang penuh polemik. Setelah kabar gugatan cerai mencuat, kini giliran Eza yang angkat bicara, membantah keras tuduhan KDRT dan isu orang ketiga yang mengiringi perpisahannya. Lantas, seperti apa curahan tangis rindu Eza Gionino terhadap anaknya akan sampai mencari mereka hingga ke sekolah? Bagaimana pula pilunya ucapan selamat ulang tahun Eza terhadap Meiza yang bertambah usia tepat hari ini 11 September 2025? Lalu, benarkah percekcokan yang kerap kali terjadi antara Eza dan Meiza hingga ketidakcocokan merupakan di antara penyebab keretakan rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kabar gugatan cerai yang dilayangkan sang istri, Meiza Aulia Korita, di Pengadilan Agama Cibinong seakan menjadi pukulan telak bagi Eza Gionino. Namun, di tengah badai yang menerjang, Eza tak tinggal diam. Dengan air mata yang pecah, ia tampil ke publik dan membongkar fakta lain di balik keretakan rumah tangganya. Eza pun membantah keras tuduhan KDRT dan isu orang ketiga yang sempat beredar. Dengan suara bergetar, ia bahkan berani bersumpah demi Tuhan untuk menegaskan kejujurannya. Ia mengakui sejak pertengahan Agustus, dirinya dan Meiza memang sudah tidak tinggal satu atap. Di tengah konferensi pers, tiba-tiba tangis Eza pun pecah. Ia mengungkapkan kerinduan mendalam kepada anak-anak dan istrinya, seraya menceritakan betapa sulitnya komunikasi mereka saat ini. Dengan lirih, Eza bahkan sampai meminta Meiza agar segera pulang bersama buah hati tercinta mereka. Saya juga akuin kok, saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu loh, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, beritanya sangat liar di luar sana. Dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya, KDRT, apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik. Dari pertengahan Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya, mulai tanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Selama ini pasti teman-teman tahu kok, saya selalu bilang ya, selalu saya utamakan prioritas saya dalam hidup saya itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja itu untuk mereka. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya, sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Khan, terutama Khan ya, Khan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka, ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak ya gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu loh. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian
bayangin gimana saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya cuma berharap, ayo mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik, yuk kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang, ayo kembali pulang. Ya, tahun ini memang menjadi masa yang sangat berat bagi Eza Gionino, terlebih ia baru saja kehilangan ibunya pada bulan Maret. Lalu, duka yang belum usai kini ditambah dengan badai rumah tangga yang mengancam. Dirinya tak menyangka, niatnya untuk menenangkan diri justru berujung pada gugatan cerai. Ia merasa kaget karena tiba-tiba harus menghadapi situasi ini. Padahal menurutnya rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Eza pun menceritakan kronologi versinya yang penuh kepiluan. Ia sudah mencoba mencari istri dan anak-anaknya ke sekolah dan rumah keluarga. Namun usahanya sia-sia. Eza turut mengakui ia sempat berlutut di hadapan sang istri, memohon maaf dan meminta kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Dirinya bahkan mengaku telah mengunjungi psikolog, ditemani istrinya demi mengatasi beban yang ia pikul. Mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya. Karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi gitu. Masalah komunikasi di mana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok gitu. Jadi nggak perlu sampai sebegini sekali seharusnya. Saya di rumah itu saya sendiri. Mulai per tengah bulan Agustus saya sendiri di rumah. Saya benar-benar sendiri di rumah, itu rasanya sepi sekali. Hampa banget rasanya gitu. Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi saya tidak menemukan jawaban. Dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya tidak tahu. Saya dalam kondisi berlutut, karena Echa kan posisinya di pinggir kasur gitu. Saya cuma bisa pegang tangan dia, saya ingat sekali saya pegang tangan dia, saya minta maaf. Saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar gitu. Tolong maafkan saya. Beberapa hari ke depan kita ketemu yuk, kita obrolin lagi. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, mungkin saya sekali lagi sangat menghormati keputusan dia gitu loh. Saya sangat menghargai keputusan dia, mungkin dia pergi. Justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain. Namun yang tak kalah mengejutkan, Eza juga mengakui dirinya sempat mengucap talak 1 terhadap Meiza. Namun, ia menegaskan bahwa itu hanyalah luapan emosi sesaat, bukan niat untuk berpisah. Dirinya juga memberikan tanggapannya mengenai isu hubungan rumah tangganya yang disebut-sebut sempat tidak direstui oleh mendiang ibunya. Lantas benarkah hal tersebut memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rumah tangga Eza dan Meiza terancam berakhir di meja hijau? Sekali lagi saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa
almarhumah ibu saya ya gitu. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga. Jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan. Perjuangan saya, perjuangan Echa, istri saya. Perjuangan kita berdua. Sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu. Nicole, Khan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga. Saya, istri saya, Echa, kita mengurus mama. Sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Nah, itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi ya, dalam kondisi emosi terakhir kali itu juga sebelum yang tadi saya bilang saya talak 1 ya gitu, saya talak 1. Terus itu gunanya hanya untuk ya untuk apa ya, memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu, dari saya pribadi teguran gitu loh, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Prahara ini semakin terasa menyakitkan ketika kuasa hukum Eza Gionino memberikan penjelasan mengenai gugatan istrinya terkait hak asuh anak dan nafkah. Seakan menambah luka, terungkap pula bahwa cincin kawin mereka turut dibawa oleh sang istri saat meninggalkan rumah mereka bersama anak-anak. Simbol ikatan cinta itu kini entah di mana, seiring dengan harapan Eza untuk mempertahankan rumah tangganya. Sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi sampai dengan sekarang memang pada saat kejadian itu sudah tidak ada komunikasi. Tapi sebelumnya komunikasi Mas Eza dengan Mbak Echa itu baik-baik saja, dan juga ada saksi di sini, ada Mas Mirza dan juga Mas Hengki yang setiap hari ada di rumah ya. Jadi kalau soal hak asuh anak memang kalau dalam kompilasi hukum Islam, karena ketiga anak Mas Eza dan Mbak Echa ini kan masih mumayyiz ya. Mumayyiz itu masih di bawah umur. Jadi hak asuh terhadap ibu, namun ada yang melekat juga namanya hak lawatan. Hak lawatan ini adalah hak untuk bertemu, hak untuk memberikan nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya. Jadi tidak boleh dihalang-halangi ataupun dibatasi antara pertemuan anak orang tua dengan ayahnya. Saya rindu mereka semua. Saya rindu anak-anak saya. Nicole, kan anak saya, nak. Dimanapun kalian di sana, dimanapun kalian, ya. Tolong doain Daddy ya. Tolong doain Daddy. Semoga Daddy bisa perjuangkan ini semua. Perjuangan Mami supaya bisa kembali ke Daddy. Supaya kita bisa ngumpul lagi bersama. Tolong doain ya, nak. Dari saya coba mau berusaha ke sahabat-sahabat kita ya gitu untuk menanyakan dia di mana, tapi jawabannya masih sama gitu ya, masih dia masih butuh ruang dan waktu. Tapi sekali lagi tolonglah izinkan saya untuk ketemu sama anak-anak. Izinkan saya ketemu sama anak-anak. Masalah kita sekali lagi, Ayolah, kalau kamu masih butuh waktu, nggak apa-apa, silahkan. Aku sangat menghargai itu, tapi paling nggak untuk ketemu anak-anak, tolong izinkan aku ketemu Nicole, Khan, Aksa. Nggak bisa aku selama ini nggak ketemu anak-anak. Namun di tengah badai dahsyat ini, tepat di hari ulang tahun istrinya, 11 September, Eza tetap menunjukkan sisi romantisnya yang pilu. Melalui unggahan, ia memanjatkan doa dan ungkapan rindu yang tulus. Unggahan tersebut bukan hanya sekadar ucapan selamat, melainkan sebuah pesan yang penuh harapan agar biduk rumah tangganya bisa kembali berlayar. Doa dan ungkapan kerinduan Eza ini seolah menjadi pesan bahwa ia masih berjuang untuk cinta dan keluarganya. Mam, sayang, selamat ulang tahun sekali lagi. Panjang umur, sehat selalu. Masalah apapun yang terjadi itu semua kita bisa selesaikan dengan baik kok gitu loh. Karena masalah kita nggak sejauh itu, Mam, gitu. Dan aku janji kok, aku tahu kekuranganku banyak. Aku akan perbaiki semua ya. Aku janji itu. Jadi tolong, yuk buka komunikasi untuk kita, untuk anak-anak. Sedih ya gitu lah. Ulang tahun dia, saya tidak ada di sebelahnya.
ya gitu. Untuk saya pribadi, saya sangat berharap mudah-mudahan kamu sehat, baik-baik di sana, dimanapun kamu di sana. Semoga kamu baik-baik di sana. Dan sekali lagi, Mam, kalau ada apa-apa sama kamu di luar sana, kamu tahu tempat di mana kamu untuk pulang, kamu tahu. Ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Lalu, benarkah percekcokan yang kerap kali terjadi antara Eza dan Meiza hingga ketidakcocokan merupakan di antara penyebab keretakan rumah tangga mereka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Jika selama ini publik selalu melihat rumah tangga artis Eza Gionino selalu adem ayem harmonis hingga dikaruniai 3 anak, tapi faktanya semua itu kini berada di ujung tanduk. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Meiza Aulia Korita juga memiliki alasan kuat untuk melayangkan gugatan cerai. Menurut tim kuasa hukumnya, Randy Rumapea, gugatan yang diajukan sejak 29 Agustus itu didasari oleh ketidakcocokan yang telah menumpuk selama 7 tahun pernikahan. Randy menjelaskan gugatan ini merupakan puncak dari akumulasi masalah rumah tangga yang dimulai sejak tahun 2018. Meiza merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga gugatan cerai menjadi pilihan terakhir. Kita udah masukkan pertanggal 29 Agustus ya di tahun ini. Untuk sebelum pernikahan, adapun isu-isu yang beredar di luar sana ya, itu bukan jadi penyebab sih terjadinya gugatan sekarang. Karena poin-poin yang kita masukkan dalam gugatan juga adalah sepanjang pernikahan mereka selama 7 tahun ini gitu. Jadi sebelum pernikahan itu tidak masuk dalam poin juga dan tidak ada juga isu itu. Pada intinya dari kurang lebih 7 tahun pernikahan dari tahun 2018 sampai 2025 ini sudah bentuk akumulasi ya dari 7 tahun tersebut. Up and down lah namanya rumah tangga sampai akhirnya dari sisi klien kami atau Mbak Echa merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang tepat buat dia untuk mengajukan gugatan cerai. Secara umumnya memang tidak ada kesesuaian lagi, tidak ada keharmonisan lagi antara Mas Eja dan Mbak Echa. Ya seperti itu. Akhirnya ya Mbak Echa udah meyakinkan diri untuk gugat cerai. Namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi ketika misalnya masalah itu dianggap bahwa tidak ada lagi solusi gitu ya, atau mungkin udah capek salah satu pihak ya, dan akhirnya memang ya mau nggak mau mengajukan gugatan cerai. Sementara Eza Gionino mengaku mengalami begitu banyak tekanan hingga harus membutuhkan bantuan psikolog, di sisi lain pihak sang istri juga menegaskan hal serupa. Menurut kuasa hukum, terungkap pula bahwa sang istri, Meiza, ternyata juga telah menempuh jalannya sendiri untuk mencari solusi. Menurut Randy Rumapea, kuasa hukum Meiza, sebelum memutuskan untuk menggugat cerai, kliennya telah melakukan konseling ke psikolog. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Meiza merasa butuh masukan dari profesional untuk menghadapi tekanan batin yang ia alami dalam rumah tangganya. Keputusan ini seolah menunjukkan bahwa Meiza telah mencoba mencari jalan keluar secara mental dan emosional sebelum akhirnya memilih langkah hukum sebagai solusi terakhir. Kalau klien kami saat ini baik, sehat, hanya saja paralel memang lagi ke psikolog. Bang, ini kan tadi bisa dari gagal pernikahan ini atau gimana? Mungkin butuh masukan dari psikolog ya, sehingga dia ya konsul ke psikolog gitu. Namanya rumah tangga pasti ya, maksudnya kondisi-kondisi tekanan batin ini pasti ada. Namun balik lagi karena klien kami ngerasa bahwa butuh konseling ke psikolog, maka dari itu ya klien kami sambilan ke psikolog sambil proses cerai juga. Kita tunggu nanti diagnosa dari psikolognya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.